Kenapa? Poinnya sudah kami tangkap, kita boleh bergantian dengan narasumber di studio ya Pak Wiyadi. Kita boleh ke PCO. Mas Uki, kami yakin Presiden Prabowo tipe yang sangat terbuka, menerima seluruh kritikan, saran, masukan dari publik. Capaian dalam 100 hari ini Mas secara objektif bisa di... Iya, pertama-tama Presiden tidak mengenal istilah program maupun target 100 hari. Itu dulu ya. Tapi kami memahami bahwa publik, media, juga katakanlah komentator sudah terbiasa dengan istilah tersebut. Jadi kalau kita berbicara program, ini programnya sampai kapan? Ada yang 5 tahun seperti MBG ya, atau ada yang 2 sampai dengan 3 tahun seperti menghapus kemiskinan ekstrim menjadi 0% dan lain-lain. Tapi kalaupun kita berbicara 6 bulan atau 3 bulan boleh juga. Kita berbicara soal apakah sudah dimulai atau kalaupun sudah dimulai progresnya sampai mana. Nah, kita berbicara 3 bulan lah kurang lebih ya. Jadi kita melihat kepada tingkat kepuasan publik kepada Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Litbang Kompas sudah mengatakan bahwa tingkat kepuasan di sana 80%, indikator politik 79%, LSI Denny JA kurang lebih sama dan mereka masih di dalam margin of error, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmuan. Begitu ya. Tapi kan kita juga enggak sampai di sana aja yang kita lihat misalnya ya. Jadi misalnya begini, kita bedah lagi, ada yang tentang ekonomi, ada yang tentang kesejahteraan dan lain-lain. Misalnya tentang ekonomi, ya tentang ekonomi sudah cukup baik, 80 sekian persen, bahkan kesejahteraan juga 80 sekian persen. Dan kami menganggap ini artinya kerja-kerja ekonomi. Pemerintah itu sudah berada di track yang benar, rel yang benar, dan lokomotifnya sudah melaju dengan kecepatan yang juga benar. Namun kita bedah lagi, di ekonomi itu ada apa? Ternyata yang paling rendah adalah soal lapangan pekerjaan. Lalu kita lihat datanya, ternyata kok pengangguran turun-turun aja sih sebenarnya, lalu masalahnya di mana? Kita lihat lagi ternyata ada pergeseran memang. Dari orang yang tadinya bekerja di formal, kemudian dia bergeser ke informal. Nah hal-hal seperti inilah secara objektif ya menjadi masukan buat pemerintah sebenarnya. Jadi nggak hanya yang bagus-bagus saja yang kemudian kita rayakan gitu. Jadi ada hal-hal catatan-catatan kritis yang pemerintah juga harus dengarkan dengan fair, dengan baik, dan Presiden Prabowo juga sangat mengapresiasi kritik. Jadi bagi kami kritik itu seperti obat dan vitamin ya, mungkin di lidah rasanya pahit. Tapi setelah kita konsumsi, ini menyehatkan. Berbeda dengan gula-gula yang kalau kita konsumsi kebanyakan malah kita diabetes. Kurang lebih seperti itu ya, itu sebuah analoginya. Nah inilah dia yang sedang kami lihat ya, jadi selama 3 bulan ini cukup baik ya. Dan kami menilai ini karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah janji politik itu sudah mulai ditunaikan. Program makan bergizi gratis tanggal 6 Januari sudah dimulai secara bertahap. Ya, lalu kemudian pemutihan utang UMKM yang terutama bergerak di sektor pangan itu juga sudah dimulai per 1 Januari. Subsidi pupuk juga sudah dimulai per 1 Januari. Nanti kawan-kawan kalau berulang tahun, nah tadi kan kalau makan bergizi gratis kan anak-anak kuliah kan nggak dapet ya. Tapi kalau ulang tahun jangan party-party doang ya. Periksa kesehatan gratis di puskesmasnya masing-masing. Ya. Jadi itulah dia ya, itu yang pertama. Lalu juga renovasi sekolah juga sudah akan dimulai, yaitu sudah dianggarkan 17 triliun rupiah. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah kita di pelosok-pelosok ternyata yang tidak memiliki toilet. Dan ini berbahaya sekali buat siswa-siswi terutama yang perempuan ya, untuk siswi. Karena idealnya manusia itu apalagi yang masih tumbuh itu buang air kecil itu 2 jam sekali. Bayangkan kalau mereka sekolah sampai dengan 5 jam, itu mereka harus menahan air kecilnya dan itu bisa berpotensi menyebabkan infeksi kandung kemih maksud saya. Nah hal-hal seperti ini juga sudah dimulai untuk ditunaikan. Nah lalu yang kedua adalah keberpihakan kepada rakyat. Ini maksudnya seperti apa? Kita sama-sama tahulah sewaktu undang-undang harmonisasi pajak itu sudah mengharuskan ya, bahwa PPN itu harus naik sebesar 1% dari 11 sampai dengan 12%. Dan saat itu memang terjadi dinamika ya. Di satu sisi kita harus menjaga sehatnya postur anggaran, di sisi lain kemudian Presiden itu percaya bahwa rakyat itu bebannya nggak boleh ditambah lagi. Dan Presiden memesankan sistem perpajakan di Indonesia itu harus memenuhi 3 prinsip. Yang pertama adalah keberpihakan, ya. Yang kedua adalah perlindungan, melindungi daya beli. Dan yang ketiga adalah
Aduh saya lupa nih yang ketiga, coba nanti kita masuk ke sana ya. Cuman yang jelas dari 3 poin itu tadi, kemudian Presiden memutuskan bahwa kenaikan PPN sebesar 1% hanya akan dikenakan kepada barang-barang yang memang sudah dikategorikan sebagai barang mewah yang memang sebelumnya juga sudah dikenakan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Artinya barang konsumsi seperti odol, ya, seperti sampo misalnya, atau sikat gigi, atau misalnya sapu, atau misalnya kita beli obat di minimarket dan lain-lain, itu tidak ada kenaikan. Dan inilah dia ya, keberpihakan pada rakyat. Lalu yang keberpihakan kedua, misalnya Presiden Prabowo juga dalam sekian bulan sudah menurunkan biaya haji. Jadi biaya haji yang tadinya 80-an juta ya, per satu orang jemaah, kemudian sudah diturunkan menjadi 55-an juta. Jadi ini juga keberpihakan Presiden Prabowo. Di luar yang pemutihan utang UMKM ya, di luar pemutihan UMKM tadi. Nah, 2 hal ini tadi ya, yaitu janji politik yang mulai ditunaikan, kemudian keberpihakan kepada rakyat, ada juga soal strong leadership. Ada juga soal strong leadership. Termasuk penegakan hukum tadi, Mas Uki, yang dipertanyakan Pak Slamet? Iya, bahkan beberapa ya dalam sebulan atau 1,5 bulan pertama, kita sama-sama tahu ya bahwa ada seorang pejabat di MA yang tadi sudah juga diutarakan oleh Bang Ade Armando yang dengan tegas ya itu diadili ya, yang kemudian dibuka sebuka-bukanya dan lain-lain ya, dan itu adalah wujud bahwa Presiden itu tidak main-main ya di dalam penegakan hukum, termasuk dengan memberikan keistimewaan-keistimewaan even pada seorang pejabat tinggi sekalipun. Misalnya seperti itu. Tapi begini, strong leadership yang saya maksud barusan itu adalah kalau kita ibaratkan ya, Kabinet Merah Putih ini harus terorkestrasi dan bermain seperti kalau sepak bola Belanda itu total football. Total football ya. Jadi sama-sama kita sudah menyaksikan ya beberapa saat setelah dilantik di Magelang, maksud saya pada saat dilantik di Magelang itu anggota Kabinet Merah Putih itu bukan hanya diberikan pengayaan materi terkait misalnya AI, terkait misalnya good governance, terkait misalnya politik regional dan global dan lain-lain, tapi juga di situ visi dan misi utamanya diadakan retret di Magelang itu adalah membentuk keseiramaan, chemistry di antara kementerian, juga kekompakan, nggak boleh ada menteri yang ke kiri sementara yang lainnya majunya ke depan, nggak ada boleh menteri yang bergeraknya terlambat, nggak ada boleh menteri yang bergeraknya kecepatan. Kenapa ini penting? Karena quick wins atau program hasil terbaik cepatnya Presiden Prabowo itu kan nggak ada yang single sector. Saya ambil contoh misalnya program makan bergizi gratis ya. Kita boleh saja di dalam kepala kita berbicara MBG, artinya di sini leading sektornya adalah Badan Gizi Nasional ya yang dipimpin oleh Prof. Dadan. Tapi mungkin kita lupa bahwa suplai bahan baku makanan tersebut itu dari para petani, dari para pekebun, dari para peternak, dari para nelayan. Dan di sini makanya perlu ada program lain yang juga sedang digalakan pemerintah, yaitu apa? Ketahanan dan swasembada pangan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya membayangkan secara liar ya, MBG langsung ditunaikan gitu ya, 82 juta orang penerima manfaat, sementara swasembada pangan tidak jalan, maka yang terjadi apa? Inflasi. Harga kenaikan bahan pokok itu akan terjadi kenaikan yang luar biasa besar. Jadi inilah yang dimaksud dengan keseiramaan tadi. Nggak boleh ada yang lambat, nggak boleh ada yang cepat. Nah inilah dia yang saya maksud tadi dengan strong leadership. Tapi kalau Presiden Prabowo sendiri menilai jajaran Kabinet Merah Putih, beliau sudah mengatakan bahwa secara umum beliau puas ya. Beliau puas dengan anggota kabinet yang bekerja siang dan malam. Walaupun 1-2 orang kami tangkap ada yang belum apa-apa sudah minta tambahan anggaran. Sesaat lagi Mas. Siap. Baru juga dilantik. Kita harus jeda, Japa Demokrasi.